Din wa ba'd. Para pemirsa peserta tabligh akbar dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah pada hari Kamis 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan 11 Februari 2021 Miladiah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersama-sama live dalam kegiatan tabligh akbar virtual bertemakan musibah karena dosa kita yang diselenggarakan oleh Study Club Al-Jabar HMJ Matematika SMI PWNM. Insyaallah yang akan bersama dengan kita pada hari ini yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar teman-teman nih? Kayaknya yang belajar matematika ini belajar ngitung fulus semuanya. Nah, Ustadz. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian yang ada di rumah atau di tempat yang lainnya bisa mengambil faidah sebanyak-banyaknya dari kesempatan ini. Tentu apabila ada pertanyaan dari peserta, silahkan dikirim melalui chat room ya. Setelah Ustadz menyampaikan nasihatnya, insya Allah kami akan membacakan di hadapan Ustadz, kemudian beliau akan menjawabnya, insya Allah. Baik, sebelum kami persilahkan Ustadz menyampaikan nasihatnya, terlebih dahulu saya akan membacakan sisi singkat beliau. Nama beliau Ustadz Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah. Tempat lahir Jember tahun 1977. Riwayat pendidikan beliau Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondosowo plus MTS dan MAN. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Lipia, Jakarta, program D1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan beliau di Syu'batul Lughah, program bahasa Universitas Madinah. Kemudian S1, S2 dan S3 beliau di jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Dan sekarang beliau sebagai dosen di sekolah STDI Imam Syafi'i Jember. Mungkin sekian pembacaan sisi singkat beliau. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta kiranya tidak mengambil gambar selama berjalannya acara ya. Nah, mungkin sekian pengantar dari kami. Kami persilahkan kepada Ustaz. Falyatafadhal masykuran wa ma'jura. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya hormati Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar, Dr. Asdar MPD Hafizahullah Ta'ala, dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari kita. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka semoga kita dibantu oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tatkala melihat kondisi dunia, maka kita akan mendapati banyak musibah dan petaka. Di setiap negara ada musibah yang berbeda dengan negara lain. Tapi ada satu musibah bersama, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai 2021 belum selesai. Apabila kita melihat dan memandang negeri yang kita cintai, Nusantara, Indonesia, kita akan melihat petaka demi petaka itu terjadi. Baru selesai musibah ini, datang musibah yang lain. Teman-teman kita yang di Sulawesi, beberapa tahun yang lalu, Palu ditimpa oleh gempa, oleh longsor, oleh tanah yang bergerak. Dan sekarang di Sulawesi juga terjadi gempa, terjadi bencana di sana. Banjir menimpa daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir. Nah, dalam bayangan itu akan banjir. Kenapa? Puluhan tahun orang hidup di sana, tidak pernah ada air yang masuk ke rumah. Tapi tahun ini, rumahnya tenggelam. Longsor. Tabrakan. Subhanallah. Melihat musibah yang bertubi-tubi, yang kadang-kala menimpa internasional yang disebut dengan pandemi, atau menimpa nasional, atau menimpa rumah kita atau keluarga kita. Banyak orang yang tidak memahami beragamnya sebab terjadinya bala. Dan juga tidak dapat mencerna hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Coba kita lihat, tatkala terjadi kebakaran di sebuah pasar, atau terjadi banjir di sebuah tempat, maka akan dikirim penyelidik atau yang menyelidiki apa penyebab banjir, apa penyebab terjadinya kebakaran. Kalau bicara banjir, mungkin mereka akan mengatakan, ya karena jumlah curah hujan yang begitu besar, sehingga sungai tidak menampung. Kebakaran, apa sebabnya? Oh, sepertinya ada gas yang bocor, atau tabung gas yang meledak, macam-macam. Padahal itu gas puluhan tahun di sana nggak kebakar. Itu orang jualan di sana puluhan tahun nggak jadi kebakar. Kenapa itu terjadi? Kebanyakan orang-orang yang memandang dunia ini tidak memiliki pencipta, maka hasil penyelidikan dia itu hanya sampai kepada titik, oh banjir ini karena volume hujan, atau karena sampah, atau karena sungainya yang menyempit. Kalau bicara kebakaran itu karena ada arus pendek atau ahibati fillah. Kita sibuk mencari sebab yang berbentuk materi. Bicara di beberapa daerah yang banjir mungkin tak kunjung selesai. Kenapa tidak ada penyelidikan tentang penyebab banjir yang sebenarnya? Bukan yang sekedar materi. Bumi ini milik Allah. Kebakaran hutan yang terjadi
di Indonesia, terjadi di Australia, terjadi di Amerika. Mungkin orang akan berpikir, ya ada manusia mungkin yang membakarnya. Tapi kenapa kok dibiarkan oleh Allah? Bukankah Allah yang memiliki nyawa setiap manusia? Sehingga Allah kalau mau cabut nyawa orang yang mau berbuat jahat, Allah cabut, Allah matikan dia. Sehingga kejahatan dia tidak bisa terlaksana. Angin topan yang melanda, badai yang membuat negeri itu porak-poranda, tsunami yang menyebabkan air laut itu meluap ke daratan. Orang akan memikirkan saja, oh itu penyebabnya terjadi patahan. Siapa yang mematahkan itu? Siapa yang mengirimkan itu angin? Siapa? Alhamdulillah. Kita sebagai seorang yang beriman, alhamdulillah, Indonesia ini negara yang beragama. Penduduknya itu beragama. Kita beragama Islam. Semoga Allah mematikan kita di atas agama ini. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Bukan hanya untuk ruqyah orang sakit. Quran diturunkan bukan hanya untuk hiasan dinding. Quran diturunkan bukan hanya sebagai pengantar orang yang mau meninggal dunia. Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Allah mengirimkan surat cintanya kepada umat manusia. Ada pesan dalam Al-Quran. Sejak 1400 tahun yang lalu, itu pesan terus dikeluarkan nggak habis-habisnya. Dan nggak ada bosannya orang membaca Al-Quran Karim. Dan akan ada terus generasi yang menghafal Al-Quran. Menghafal dan terus menghafalnya. Allah menjaga Al-Quran Karim ini. Tapi terkadang kita sibuk mencari sebab-sebab materi, lupa dengan sebab yang sudah dijelaskan oleh pencipta bumi ini. Allah sudah kasih penjelasan. Itu terjadi kenapa? Karena maunya Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mau itu? Kita perlu tahu. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 79. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Yang artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barakallahu fikum. Ada kebaikan yang menimpa kita, ada keburukan. Dan Allah jelaskan. Allah jelaskan kepada Nabi-Nya alaihissalam. Dan kita membacanya sampai hari ini penjelasan ini. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan yang menimpamu karena kesalahanmu sendiri. Ketika terjadi musibah, kita sering mencari kambing hitam. Kenapa kita seperti ini? Kenapa rem mobil anak ini kok blong? Oh, ini gara-gara dipakai fulan ini. Ini fulan kalau pakai memang suka ngerem. Hanya rusak karena punya mobil. Tunggu dulu. Kenapa dipakai fulan? Nggak nabrak. Dipakai antum nabrak. Kita nggak bertanya. Kenapa? Keburukan itu dari kita.
Boleh kita mencari sebab-sebab materi, silahkan. Tapi jangan lupa bahwasanya yang menjadikan sebab itu adalah Sang Pencipta. Yang menciptakan sebab. Allah Jalla Jalla. Dan Allah menjelaskan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa keduanya mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min." Tidaklah seorang mukmin ditimpa min wasabin wala nasabin. Ya, kelelahan, penyakit. Wala saqamin wala hazanin hatta al-ham. Dia ditimpa kesulitan, ditimpa gundah gulana, galau hatinya, illa kaffarallahu bihi min sayyi'ati. Melainkan Allah akan menghapuskan dari dosa-dosa. Oh, berarti karena dosa? Iya. Ini musibah menghapuskan dosa buat orang yang beriman. Dan di surat Asy-Syura ayat 30 ada banyak ayat ya. Kalau kita hari ini mau membacakan ayat-ayat tentang musibah yang disebabkan oleh dosa, maka ana rasa akan banyak waktu yang kita habiskan. Tapi Quran ini 30 juz. Sehingga tatkala kita baca Al-Baqarah, kita dapat tuh pesan-pesan di sana. Pindah nanti Ali Imran, kita dapat tuh pesan-pesan. Nanti kita masuk ke surat An-Nisa, dapat tuh pesan-pesan. Nanti kita masuk ke surat Al-Kahfi, dapat lagi di sana. Masuk ke surat Asy-Syura ayat 30. Allah Jalla Jalaluh lebih detail lagi supaya manusia ini, ada manusia yang gagal paham. Dikasih tahu nggak mau tahu. Bisa jadi karena keblinger, bisa jadi karena memang sudah dicakap. Termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga dibacakan ayat-ayat Allah nggak paham. Nah, silahkan dibaca Asy-Syura ayat 30. Nah, musibatin fikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allahu Akbar. Artinya kalau setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, lalu Allah memberikan musibah, nggak ada yang hidup di muka bumi ini. Tapi Allah mengatakan, wa ya'fu an katsir, banyak dari kesalahan-kesalahan yang dimaafkan sehingga tidak diberikan hukuman. Ingat, kalau Allah menghukum kita dengan setiap kesalahan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, ma taraka ala dhahriha min jahbah, enggak ada yang hidup di muka bumi ini. Setiap hari kita berbuat dosa. Kalau Anda tinggal di Jember sini, ada 2,4 juta manusia. Anggap yang berbuat dosa hari itu 1 juta. Kalau 1 dosa, sudah 1 juta dosa dilakukan hari ini. Bagaimana kalau setiap orang melakukan 5 dosa? Akan ada 5 juta dosa. Bagaimana ada orang yang dari pagi sampai sore berbuat dosa sehingga nggak tahu berapa jumlah dosa yang dia lakukan. Dia sudah lama berhenti sholat. Nggak sholat. Dia sudah lama tidak berzikir kepada Allah. Dia sudah lama tidak baca bismillah ketika makan. Tidak baca alhamdulillah setelah makan. Matanya jelalatan. Tangannya suka menyakitin orang. Lisannya suka mencaci dan membuli orang. Maka Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan kalian yang dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Nggak dihukum. Ahibbatillah. Ada banyak musibah yang terjadi di masa perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya kekalahan yang dialami oleh umat Islam
pada waktu perang Uhud. Subhanallah. Itu peperangan menyebabkan banyak korban dari golongan umat Islam. 70 lebih sahabat meninggal dunia. Di antaranya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang ketika tewas dibunuh, dia dimutilasi. Wajahnya dirusak. Hidungnya dipotong. Telinganya digunting. Perutnya dibelah. Jantungnya dikeluarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka pada hari itu. Alaihi salatu wassalam. Gigi beliau patah. Gelang-gelang baju besi itu masuk ke pipinya. Dan kepalanya pun berdarah. Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sahabat-sahabat tercinta juga gugur dalam peperangan tersebut. Ketika terjadi kekalahan itu, sempat ada yang ngomong, kok bisa kita kalah? Kok bisa kita kena musibah ini? Mungkin mereka berpikir, loh di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah kita ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat 165. Silahkan kita baca. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalaan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Allah jelaskan. Jadi tatkala terkena musibah, mungkin sebagian bertanya, kenapa ya? Kok bisa ya? Ya karena dirimu sendiri. Ini para sahabat yang mereka orang-orang saleh, orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakan, kekalahan itu disebabkan kesalahan kalian. Sehingga tatkala terkena musibah, yang harus dilakukan manusia itu introspeksi diri. Udah tahu ini gara-gara anda. Oleh karena itu sebagian salafus saleh ketika dia itu naik kendaraannya, naik keledainya, naik kudanya, kok hari itu nggak enak, kok nggak nyaman naikannya. Pulang ke rumahnya, ribut sama istrinya. Istri yang biasanya nurut, taat, patuh. Kok hari itu kayak bantah. Apa kata mereka? Oh ini gara-gara dosa yang ku kerjakan. Langsung tahu mereka. Sehingga seorang muslim tatkala terkena musibah langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini milik Allah. Sebesar apapun kekuasaan kita, setinggi apapun jabatan, kita tidak akan pernah keluar dari genggaman Sang Pencipta. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah beliau itu jalan, tahu-tahu tali sandalnya putus. Putus tali sandalnya, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakir. Ya, kata orang-orang, gimana engkau baca innalillah gara-gara sandal putus? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Musibah.
Musibah. Sandal putus ini musibah. Emangnya bukan musibah? Yang naik motor, tahu-tahu bannya kempes. Antum pikir itu bukan musibah. Mungkin antum berpikir, oh ini kayaknya kena paku di sana. Kena paku di sana. Ada ratusan motor yang lewat sana, kenapa punya antum yang bocor? Berarti ada sesuatu sama kita. Ini kadang kalau orang-orang nggak berpikir. Yang nyalahkan paku, betul. Sebab materinya itu paku. Tapi kenapa paku itu nempel di sepeda antum? Di roda sepeda antum, kok nggak nempel di rodanya orang lain? Itulah musibah. Bicara sandal, semua orang pakai sandal. Kenapa sandal anak yang putus talinya? Berangkat ke musala atau ke masjid, pulang sandalnya hilang. Mungkin kau akan berkata, ya Allah, padahal sandal anak ini gak terlalu bagus, Ustaz. Kok ada ya maling yang mengambil? Pertanyaannya, kenapa tiap hari gak diambil sama maling? Kok hari itu diambil sama maling? Musibah. Bisa jadi karena dosamu. Bukan karena sandalmu paling bagus. Tapi karena musibah yang menimpamu disebabkan dosa. Ibadillah, Allah itu murka kepada pelaku dosa. Kenapa Allah murka? Orang ini berbuat dosa dengan nikmat yang Allah berikan. Allah kasih nikmat, dia gunakan nikmat itu untuk berbuat dosa. Yang kedua, dia berbuat dosa di tempat yang Allah ciptakan. Allah kasih fasilitas di tempat itu kalau lakukan dosa. Yang ketiga, dia berbuat dosa dalam kondisi Allah melihat dia berbuat dosa. Nggak malu dia. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim di beberapa dosa yang Allah benar-benar menyatakan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ada ritual-ritual yang dilakukan di dalamnya penyembelihan untuk siapa? Untuk selain Allah. Wa la'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang-orang yang menyelamatkan pelaku kriminal. Melindungi. Ada orang lakukan perbuatan dosa, seharusnya diserahkan, seharusnya ditegakkan keadilan, malah dilindungi. Allah murka sebetulnya. Wa la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat yang melaknat kedua orang tuanya. Durhaka sama orang tua. Sangkal ngomong sama orang tua. Yang keempat, wa la'anallah man ghayyaral manar. Allah melaknat orang-orang yang memindah patok tanah. Dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal doanya, Rabbighfirli warhamni. Warhamni, Allah rahmati aku. Sedangkan dia terlaknat. Gara-gara apa? Perbuatannya sendiri. Sehingga terjadilah yang namanya musibah, syamah. Ahibati fillah. Di antara musibah yang disebabkan oleh dosa adalah berkurangnya rizki, hilangnya berkah. Berkurangnya rizki, kurang jumlahnya, hilang berkah. Gara-gara dosa. Ya, mungkin kita mengatakan, oh ekonomi di negeri kita ini minus. Minus berapa kemarin? Minus 2%. Penyebabnya COVID-19. Loh, tunggu dulu. Siapa yang menyebabkan adanya COVID ini? Kalau runtuhnya ekonomi disebabkan COVID, pertanyaannya, kok bisa ada COVID ini?
Apakah kita akan mengatakan, oh konspirasi? Anggap konspirasi. Kenapa terjadi konspirasi? Ingat, alam ini tidak ada dengan sendirinya. Itu penyakit-penyakit tidak ada dengan sendirinya. Itu penyakit menular karena ada yang memindah. Itu penyakit ke orang. Kita dapat melihat jemaah. Satu rombongan. Ada satu yang positif. Yang lainnya nggak positif. Iya, kalau kita berbicara secara matematika, orang yang membawa virus akan menularkan virus. Sehingga kita bisa buktikan di negeri kita ini. Biasanya ada tracking ya. Setelah ketahuan satu orang positif, akan dicari di keluarganya. Diperiksa semua. Ternyata nggak ada yang positif. Cuma pulang aja yang positif. Loh, katanya penyakit ini menular. Nah, tapi menular dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada cerita satu keluarga. Anda baru dapat cerita ini sepekan yang lalu mungkin. Awal-awal di Jakarta nih. Ada satu keluarga ketika PSBB itu dia benar-benar menutup diri. Protek banget dia. Ya kita perlu jaga diri kita. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dia protek sampai dia belanja itu pakai online semuanya. Setelah ojek itu datang ya bawa sayur ini dia semprot ya. Ingat waktu awal-awal itu disiram lalu dijemur. Dia lakukan itu. Dengan harapan tidak terkena COVID-19. Subhanallah. Satu keluarga positif. Di rumah nggak pernah keluar. Kok bisa Ustaz? Yang tiap hari keluar ini kok malah nggak positif? Ya. Penyakit itu dapat menular. Karena Allah yang memberikan izin dia untuk pindah. Tapi kita sebagai seorang muslim harus punya protokol kesehatan. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita lari dari orang yang terkena juzam. Kusta itu. Lari dari dia supaya kita tidak tertular. Tapi kita harus yakin bahwa yang memindahkan itu penyakit Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular. Itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kalau ada onta yang kena gatal-gatal yang sakit, terus dia kumpul sama onta yang sehat. Yang sehat ini biasanya tertular. Sakit juga nih, ambil pindah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menyebabkan yang pertama itu sakit? Siapa? Dia tertular dari mana? Orang yang pertama atau onta yang pertama tertular dari mana? Kata dia, ya Allah yang kasih sama dia. Ya. Sebagaimana dia sebagai yang pertama tertular, yang terkena virus ini, yang ini pun yang memindahkan Allah Azza wa Jalla. Habibati fillah, di surat Al-A'raf ayat 96. Supaya kita tahu bahwasanya musibah yang menimpa kita, yang menimpa negeri kita itu tidak lepas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, silahkan dibaca. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari siapa? Penjelasan dari penguasa bumi dan langit. Penjelasan dari yang menurunkan air hujan ke bumi. Dan menumbuhkan biji-bijian dan buah-buahan dari bumi.
Ini keterangan dari yang mewarnai ikan-ikan di lautan. Dari yang menciptakan paus dan hiu. Dari yang menciptakan singa, kijang, kelinci, dan segala yang ada di muka bumi. Allah jelaskan. Andai kata penduduk negeri itu punya dua sifat. Amanu wattaqaw. Dia beriman dan bertakwa. Dia beriman dengan hatinya. Dia ucapkan dengan lisannya. Dia praktekkan dengan raganya. Dia laksanakan perintah-perintah Sang Pencipta. Aturan-aturan yang dibuat, diikuti. Larangan-larangannya tidak dilanggar. Apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat. Niscaya kata Allah, kami akan bukakan atas mereka berkah-berkah. Dari mana? Dari langit. Hujan turun tidak menyebabkan banjir. Hujan turun tidak menyebabkan jembatan itu patah. Hujan turun menumbuhkan, membuat orang-orang jadi sehat. Bayangin, ada hujan turun, orang-orang kekurangan air bersih. Subhanallah. Nah, berkah berarti tak kala air hujan itu turun buat mereka. Allah sebutkan, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit. Wal ard, dari bumi. Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Kita lihat berapa banyak petani-petani yang gagal panen karena sawah mereka tenggelam dengan air. Padahal nih hujan tiap tahun turun. Kita tahu ada musim hujan. Allah menetapkan hal itu. Tapi ada hujan yang berkah, ada hujan yang azab. Walakin kadzabu. Tapi mereka nggak mau beriman. Mereka nggak mau bertakwa. Perintah-perintah Allah diabaikan. Quran dia asingkan. Sebagian orang tidak menyentuh Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Ini bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. InsyaAllah 2 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Itu orang pada sibuk baca Al-Quranul Karim. Tapi sepanjang tahun ditinggalin tuh Quran. Maka Allah katakan mereka mendustakan. Maka kami berikan hukuman kepada mereka. Karena pekerja. Karena kelakuan mereka sendiri. Bukan orang lain. Mereka sendiri. Allah menyebutkan daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi wa kanu yas'un. Ada sebuah negeri, Allah kasih contoh, ada sebuah negeri yang Masya Allah makmur negeri tersebut, datang rezekinya dari segala arah, kemudian mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian. Libasal ju' wal khawf, 2 pakaian. Yang sepertinya kita di Indonesia merasakan 2 pakaian ini. Ju', urusan perut, ekonomi. Wal khawf. Ya. Karena kerjaan mereka sendiri. 2 pakaian. Ju' wal khawf. Lapar dan ketakutan. Dan itu yang menimpa kita. Hibati billah. Siapa yang tidak kenal sama Qarun? Orang terkaya di masanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau masyarakat melihat Qarun sedang keluar rumahnya bersama kendaraannya, jangan ditanya. Mereka itu menginginkan apa yang berada di tangannya Qarun dari kekayaan dunia ini.
Ya kalau kita melihat ya di jalan rombongan mobil Ferrari, rombongan mobil Lamborghini, rombongan mobil, itu biasanya orang-orang pada keluar lihat, ya Allah, Masya Allah, bagus banget ya. Ya Allah, kaya banget tuh orang ya. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kalau Qarun yang keluar? Bayangin. Allah menceritakan hal ini. Coba kita baca cerita Qarun ini. Allah menceritakan dalam Al-Quran Karim supaya kita ambil pelajaran. Di ayat 76 sampai 81. Nama suratnya surat Al-Qasas. Surat cerita. Nah, fadhal. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Barakallahu fiikum. Artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pemberdaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu.
Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang bersabar. Dan satu ayat lagi. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang membela diri. Yang dapat membela diri. Subhanallah. Nah, hada Qarun. Bagaimana akhir ceritanya. Kalau dilihat, Allah memberikan peringatan kepada dia. Memberikan nasihat kepada dia. Agar berbuat kebaikan. Dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Malah dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku mendapatkan harta seperti ini, karena ilmu yang ada pada diriku. Lupa bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang membuat fulan kaya, Allah yang membuat fulan melarat. Allah yang membuat orang tertawa, Allah yang membuat orang menangis. Allah yang membuat fulan naik jabatannya, Allah yang membuat fulan di PHK dari pekerjaannya. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah mengatakan aku. Ini dosa, jangan. Sulaiman ketika melihat itu singgasana Ratu Balqis ada di hadapan dia. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Tidak mengatakan, karena aku. Akhirnya Allah benamkan Qarun bersama harta. Kenapa sekarang ada istilah harta karun? Mengingat Qarun yang menghilang dari muka bumi ini bersama harta. Padahal jumlah hartanya itu. Orang yang mikul itu sampai bunyi jemaah. Orang-orang yang kuat itu mikul kuncinya ya. Itu sampai bunyi dari peran. Bukan 1-2 orang yang mengangkat. Ada kelompok manusia yang mengangkat kunci-kuncinya kok. Terus kenapa Qarun hilang? Karena dosa. Musibah yang menimpa dia karena dosa. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi, baca nanti surat Al-Kahfi di ayat 32-43. Bagaimana menceritakan tentang 2 orang yang punya kebun. Yang satu tawadu, bersyukur kepada Allah. Yang satu sombong. Berbangga diri dengan hartanya. Lupa bersyukur kepada Allah. Allah hancurkan kebunnya dalam semalam. Dia nggak bisa berbuat apa. Cerita di surat Al-Qalam tentang 3 bersaudara yang mereka punya kebun luas ya. Akhirnya mereka bersepakat gimana nih kalau kita manen kebun ini pagi-pagi sekali sebelum orang-orang miskin keluar rumah supaya mereka nggak minta-minta. Akhirnya mereka berangkat. Subuh-subuh berangkat. Sampai sana, mereka tidak mendapati kebunnya. Mereka mengatakan, kayaknya kita salah jalan. Karena kebun mereka Allah bakar malam itu. Baru mereka sadar. Lalu Allah mengatakan, kadzalikal azab. Wala azabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lam. Seperti itu azab. Dan azab akhirat itu lebih dahsyat, lebih besar dari itu kalau mereka tahu. Kisah negeri Saba yang ada di Yaman. Sampai ada surat dalam Al-Quran namanya surat Saba. Bagaimana negeri yang makmur ya. Dengan kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Orang Saba itu kalau mau panen, mereka tinggal bawa keranjang di atas kepalanya. Dia berjalan di kebunnya, lewat udah penuh. Perjalanan itu kanan kiri penuh dengan kebun. Aman daerah mereka. Gara-gara mereka tidak bersyukur, Allah turunkan apa? Tikus. Tikus yang menghancurkan bendungan air. Sehingga hilang negeri Saba.
Gara-gara apa? Tidak bersyukur. Gara-gara dosa. Habbati fillah. Sebuah musibah yang turun di negeri. Ada musibah pribadi kita. Ya udah karena dosa kita. Musibah di rumah kita, di mobil kita, di kendaraan kita karena dosa-dosa kita. Tapi ada musibah, Ustaz, yang menimpa, anak nggak ikut berbuat dosa, Ustaz. Tapi anak terdampak. Iya, Allah udah kasih tahu kita. Ada musibah modelnya seperti itu. Yang menimpa semua orang yang ada di negeri itu. Sampai orang soleh pun kena musibah. Allah berfirman di surat Al-Anfal. Ayat 25. Nah, surat Al-Anfal ayat 25. Tafadhal. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Subhanallah. Ada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Semuanya kena. Kalau kita bicara gempa yang menimpa sebuah negeri, ayamnya pun ikut tertimpa. Kalau dia punya kambing, kambingnya ikut tertendang. Kucingnya pun ikut. Bayi-bayi pun yang tidak punya dosa juga terkena itu musibah. Allah sudah ingatkan. Takutlah kalian. Peliharalah diri kalian dari musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Bukan hanya orang-orang zalim yang kena. Terus bagaimana Ustaz mereka? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin 'adzaban, asabal 'adzab man kana fi." Kalau Allah ingin memberikan azab kepada satu kaum, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tempat itu. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Lalu mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Apakah mereka termasuk yang mengiyakan dosa-dosa yang dikerjakan? Kadang-kadang kita nggak berbuat dosa, tapi kita mendukung perbuatan dosa itu. Tapi kita membiarkan perbuatan dosa itu. Terus nanti gimana Ustaz? Pada hari kiamat ketika dibangkitkan sesuai dengan niat dia. Ketika dia mengingkari kemungkaran tersebut. Dia nggak setuju dengan kemungkaran tersebut. Dan berusaha untuk menghilangkan. Maka Allah akan selamatkan dia. Tapi kalau musibah itu datang, semuanya kena. Sampai-sampai salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang saleh, ada orang-orang yang baik? Apa kata Nabi SAW? Nah, idza kasurul khabar. Iya. Kalau kekejian, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan itu merajalela, mereka akan terkena. Mereka akan binasa. Ahibati fillah, yang terakhir ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, beliau pernah berceramah mengatakan kepada orang-orang Ansar, kepada orang-orang Muhajirin, ya ma'asyaral Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna. Ada 5 perkara yang kalau kalian ditimpa oleh perkara ini dan aku berlindung kalian tidak sampai mendapatkan musibah-musibah ini. Ada 5 perkara. Kalau 5 dikerjakan, ada 5 musibah yang kalian akan dapat. Yang pertama beliau mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un
wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah perzinaan, tidaklah perbuatan kekejian di suatu kaum ini nampak muncul jamaah. Yang awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya perzinaan itu menjadi sesuatu yang wajar di masyarakat. Mereka sampai mengumumkan. Subhanallah. Sampai mengumumkan. Sepertinya masa itu telah tiba. Di mana orang bisa merekam perzinaan mereka. Lalu dia sebarkan. Sehingga orang-orang satu kampung tahu. Fulan dan fulan berzina. Dan mereka melihat perzinaan itu. Tidaklah perzinaan itu nampak di suatu kaum. Kemudian mereka mengumumkannya. Sekarang ini anak-anak kuliah. Sedih kita melihatnya. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang ada ini dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Karena tatkala laki perempuan jalan bersama berduaan, yang ketiganya bukan bapaknya, bukan walinya, yang ketiganya adalah syaitan. Sehingga sampai dikatakan sulit di beberapa kampus itu mendapatkan mahasiswi yang masih gadis. Biasa. Na'udzubillah. Apa yang akan menimpa mereka? Maka akan datang kepada mereka taun. Ini wabah Black Death. Dan penyakit-penyakit yang belum ada pada kaum sebelumnya. Dan sepertinya COVID-19 ini salah satu penyakit yang belum ada sebelumnya. Yang sekarang menimpa seluruh dunia. Di mana yang namanya perzinaan sudah menjadi hal yang biasa di berbagai negeri. Dan di Indonesia, kalau kita lihat media-media yang mengajak kepada perzinaan, na'udzubillah. Bagaimana dimunculkannya, ada pelakon film porno diwawancarai. Bagaimana berita yang ada menampakkan pornografi, porno aksi. Maka Allah akan berikan musibah itu. Walam yanqusul mikyal wal mizan, dan tidaklah mereka itu ngurangin takaran, ngurangin timbangan, illa ukhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jawri sultan alaihim. Mereka akan ditimpa dengan 3 perkara. Kalau kita nggak jujur dalam berdagang, kalau kita curang dalam perdagangan kita, maka apa yang akan ada? Mereka akan ditimpa pacekli. Harga yang naiknya harga. Biaya yang meninggi. Yang ketiga, penguasa yang zalim. Mereka akan dapat kezaliman dari penguasa. Kita harus introspeksi diri. Tatkala kita mendapatkan pemimpin, penguasa yang tidak adil, coba lihat, gara-gara ngurangin timbangan. Gara-gara rakyatnya ini curang dalam berdagang. Maka Allah berikan hukuman, melonjaknya harga, besarnya biaya, kemudian kelaparan atau musim kemarau yang panjang. Setelah itu kezaliman penguasa. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Walau lal baha'in lam yuntar. Dan tidaklah orang-orang itu menghalangi orang dari zakat mereka. Tidak menunaikan zakat mereka. Ada orang lain tidak menunaikan zakatnya. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman. Apa hukumannya? Allah tahan air hujan. Kalau bukan karena binatang-binatang, Allah nggak akan kasih hujan. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'asabu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah mereka berkhianat terhadap perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Mereka nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasulnya. Allah bikin perjanjian supaya kita mentauhidkan Allah, tapi malah mereka meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan kirim musuh yang menguasai mereka. Akan dijajah. Kalau tidak dijajah secara keseluruhan,
Di hadis disebutkan, ya dijajah secara ekonomi, dijajah. Sebagian yang mereka miliki itu akhirnya diambil oleh musuh. Yang seharusnya dinikmati oleh mereka, diambil. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin mereka itu meninggalkan berhukum dengan kitab Allah. Dan tidak mau mengambil yang terbaik dari apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran Karim. Melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka sendiri. Keributan di antara mereka sendiri. Bukan musuh yang datang, tapi ribut sendiri. Setelah kita tahu musibah itu karena dosa, maka keluar dari musibah dengan taubat kepada Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa Anda sampaikan. Hadis yang terakhir ini itu diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim ya. Tadi Anda menyebutkan Ibnu Hibban. Yang betul diriwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim berkaitan dengan 5 musibah yang Nabi SAW meminta perlindungan agar para sahabat dari Muhajirin tidak mendapati, tidak menemui hari-hari itu. Dan seakan-akan kita menemui sebagian dari. Nah, kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Syukuran jazakumullah khairan kepada Ustaz yang membawakan materinya. Kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Apa benar? Baik. Apa Ustaz? Di sini ada pertanyaan dari peserta. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rega Revyandi, mahasiswa NM. Apakah betul ada konspirasi dari sebuah bencana? Maka sebelumnya Ustaz. Langsung dijawab langsung Ustaz. Gimana? Apa barusan? Apakah betul ada konspirasi dari sebuah bencana? Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara konspirasi dari bencana yang terjadi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin." Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Orang-orang musyrikin mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi tidak terjadi. Orang-orang musyrikin datang untuk menghancurkan kota Madinah. Mereka menggunakan segala kekuatan mereka, 10.000 pasukan pada waktu itu menyerang kota Madinah, tapi Allah menghancurkan dan membinasakan mereka. Jadi kalau ada bencana yang mungkin berasalkan konspirasi, ada bencana yang Allah Azza wa Jalla tanpa ada usaha manusia. Tapi ada bencana mungkin yang dibikin oleh manusia untuk menimpakan kesusahan kepada orang lain. Ada, tapi tidak semua selalu seperti itu. Tapi kalaupun itu ada, itu usaha manusia tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan ingin bertanya. Ada satu kampung di dalamnya penuh kemaksiatan. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran pada mereka tidak mau mendengarkan, bahkan mereka mengatakan kita ini teroris. Apakah saya meninggalkan kampung itu atau tinggal saja? Tapi takut turun azab Ustaz. Takut apa tadi? Takut azab Ustaz. Nah, habibti fillah. Tugas kita tatkala nih mahasiswa umpamanya kumpul di satu tempat, ternyata di tempat itu dilakukan kemaksiatan. Apa yang harus kita lakukan? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka kita memberikan nasihat kepada mereka, mendakwai mereka agar mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Yang melihat kemungkaran hendaklah dia merubah dengan tangan.
Ini untuk yang punya kekuasaan, dia bisa merubah dengan tangannya. Yang punya kekuatan. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Dia sampaikan dengan lisannya. Tapi yang punya kekuasaan seperti polisi ketika melihat orang sedang main judi, dia bisa tangkap ke orang-orang. Tapi kalau kita nggak bisa, kita nggak punya kekuasaan. Ketika orang-orang berzina di sebuah hotel, yang punya kekuasaan bisa menggerebek mereka, menangkap mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Mereka merubah kemungkaran dengan tangannya. Pihak kampus umpamanya, ketika melihat ada satu tempat yang digunakan untuk mesum di kampus, bisa tuh ditangkap orang-orang itu. Mungkin mereka diskors atau mereka di DO. Ada kekuasaan. Yang nggak mampu dengan lisannya, sampaikan dengan lisan, dengan adab dan etika. Kita harus lihat kondisinya orang-orang ini di mana. Karena ada yang perlu berbicara dengan lemah lembut. Nabi Musa ketika diperintahkan untuk berdakwah, mengajak Fir'aun, apa yang terjadi? Subhanallah. Yang terjadi itu diperintahkan untuk berucap aulan lain. Perkataan yang lemah lembut sama Fir'aun. Baik. Kalau nggak mampu, kayaknya Ana udah ngomong, tadi kan sebetulnya udah ngasih tahu, udah ngomong. Maka kita mengingkari dengan hati kita. Mengingkari dengan hati itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensi mengingkari dengan hati? Membenci perbuatan yang dilakukan dan meninggalkan mereka. Membenci dan meninggalkan mereka. Ini konsekuensi dari mengingkari kemungkaran. Tapi kalau kita tetap di tempat mereka, ya azab Allah akan turun. Rasulullah SAW mengatakan, Ana bari'un, aku berlepas diri dari seorang muslim yang dia duduk di meja yang diputar di situ minuman keras. Dia nggak minum, Ana nggak minum, Ustaz. Nah, alhamdulillah Anda bisa jaga diri. Tapi kau ada di tempat itu, seharusnya kau meninggalkan tempat itu. Maka hendaklah kita berusaha, walaupun mereka akan membuli kita, ini itu macam-macam, mungkin kita nanti nggak punya sahib, subhanallah. Carilah sahib-sahib yang baik, yang akan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan dari peserta. Yang pertama, saya mau bertanya mengenai tema musibah karena dosa kita. Pertanyaan pertamanya, bagaimana cara kita meminimalisir dosa yang ada di dalam diri kita, sedangkan kita berada di dalam fase futur dalam beribadah kepada Allah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, apakah karena kita berada di masa apa? Masa futur. Nah, Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, dari peserta ini, apakah pacaran termasuk dosa yang membawa pada musibah? Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah, orang itu terjebak dalam dosa karena lemahnya iman dia. Kalau tadi dikatakan karena futur, sehingga dia berbuat dosa. Lalu bagaimana sekarang agar dia bisa meninggalkan itu dosa? Kuatkan keimanan. Hati ini adalah wadah kebaikan. Tapi kadangkala hati ini penuh dengan karat, sehingga hatinya rusak. Yang seharusnya dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh, gara-gara ada banyak sumbatan-sumbatan, dia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Antum perbaiki hati antum. Dengan cara apa? Beristighfar. Minta ampun sama Allah. Dan orang yang sedang futur itu berusaha untuk mencari kawan-kawan yang baik. Mencari orang-orang yang dapat mengentas dia. Dia seperti orang yang sedang berada dalam kumbangan. Dia perlu ada yang menolong dia. Maka kita pun perlu cari kawan yang baik, yang akan mengingatkan kita. Kemudian baca Al-Quranul Karim, yang itu juga akan membersihkan hati.
Kondisi futur ini kan malas mau sholat malam, malas mau sholat duha. Jadi perlu ada amalan-amalan yang ringan. Yang itu membantu kita menstabilkan kondisi keimanan supaya dosa itu bisa diputus. Kalau bicara pacaran, seperti apa pacaran yang dimaksud? Namun yang kita lihat, pacaran yang terjadi. Ya mungkin itu yang disebut pacaran. Dulu ada pacaran cuma kirim-kiriman surat deh. Dia suka sama fulan, dia sekedar kirim surat. Nanti mungkin dijawab. Itu pun dapat mengantarkan kepada perzinahan. Bagaimana dengan pacaran yang terjadi di masa sekarang itu? Di mana dia bisa memegang tangan pacarnya, naik motor berduaan, makan berduaan, cari warung yang remang-remang, cari tempat yang sepi. Itu semua mengantarkan ke perzinahan. Dan karena sayangnya Allah kepada umat manusia, Allah itu mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Deket aja nggak boleh, apalagi berzina. Maka pacaran ini salah satu yang mengantarkan kepada perzinahan. Bahkan dia sudah berada di tengah-tengah jalan untuk berzina. Mata itu berzina. Telinga kita berzina. Tangan kita berzina. Kaki kita berzina. Hati kita berangan-angan. Mulai dari mata sudah pikirannya macam-macam, dari pendengaran. Nanti yang akan membenarkan dan mendustakan perzinahan dia itu kemaluannya. Maka ahibati fillah, kenapa kita disuruh menundukkan pandangan? Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, bukan ngeliatin tuh perempuan. Tundukkan pandangan. Gimana kalau ngelihat nggak sengaja? Ini ngelihat nggak sengaja. Apakah boleh dilanjutkan? Kata Nabi SAW, isrif basar, palingkan wajah. Sekarang dilihatin tuh perempuan. Dan musibah-musibah itu awal mulanya dari mata. Apa kata orang, dari mata turun ke hati. Maka dalam Islam sudah diajarin untuk menyelamatkan diri dengan menundukkan pandangan. Inilah yang menyebabkan tadi jemaah, perzinahan ini muncul sekarang ke permukaan. Yang dulu orang sembunyi-sembunyi, sekarang udah dianggap lumrah dan biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang tuanya dulu kayak gitu. Di sebagian orang. Bapak ibunya menikah karena berzina. Baru menikah. Bahkan salah satu anaknya, anak pertamanya mungkin bukan hasil nikah, tapi hasil zina. Kemudian tatkala orang tuanya tidak bertobat, maka anaknya akan melakukan itu, dibiarin. Bahkan sebagian orang tua yang nggak paham agama ya, tatkala melihat anak perempuannya nggak punya pacar, sedih dia. Berbeda ketika ada yang jemput anak perempuannya, malam minggu jemput, pakai motor yang mahal. Itu bapak ibunya ngeliat, oh alhamdulillah ternyata pacar putri kita kaya raya. Dibawa kemana tuh? Dibiarin sama orang tuanya. Maka hendaklah yang ingin menyalurkan syahwatnya dan punya kemampuan menikah, bukan pacaran. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, wahai anak-anak muda nih, yang memiliki nafsu mungkin lebih tinggi dari orang-orang yang sudah sepuh. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu kalian menjaga pandangan mata kalian, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kalian. Tapi jelaskan. Terus yang nggak bisa nikah nih, mahasiswa belum punya penghasilan ya, mau nikah gimana Ustaz? Yang nggak bisa nikah, ada solusi lainnya. Apa? Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum. Yang nggak bisa hendaklah puasa.
fa innahu lahu wija. Puasa itu dapat menahan diri. Karena orang puasa itu biasanya jaga hati ya, nundukkan pandangan, ngomong juga hati-hati. Jadi begitulah pacaran itu. Salah satu lorong yang mengantarkan kepada perzinahan. Barakallahu fiik. Ustaz masih bisa bertanya? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Di sini ada bertanya di sepertinya agak tidak sesuai dengan tema Ustaz, tapi tidak apa-apa kami bacakan. Nah, Anda coba lihat video antum. Masya Allah. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami minta pinjam modal untuk usaha dan saya pinjam lewat koperasi jangka waktu 3 tahun. Sudah 2 bulan ini suami belum mengangsur pinjam tersebut, padahal yang dipotong gaji pensiun saya. Dan suami juga tidak memberi nafkah, alasannya karena belum mampu dan usaha belum ada hasilnya. Apakah suami dosa atau tidak? Bagaimana sikap saya Ustaz menghadapi suami saya? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ini termasuk musibah ya. Ini termasuk musibah. Dapat suami kayak gitu itu musibah. Suami yang tidak memberikan nafkah ya. Maka yang pertama harus dilakukan bertobat kepada Allah. Sang istri bertobat, beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Ada dosa-dosa yang dia lakukan sehingga dia dapat suami kayak gini mungkin. Baik, berkaitan dengan pinjam dengan koperasi. Kalau pinjamnya itu dengan sistem riba, di mana kita harus bayar bunga, maka anti berdosa. Menjadi fasilitator riba itu berdosa. Jadi Anda katakan bertobatlah kepada Allah. Gara-gara riba, ini kalau pakai riba ya, tapi nggak tahu kan ada koperasi mungkin yang tidak pakai riba. Ketika tidak ada riba, aman insya Allah. Kemudian bagaimana posisi suami? Ya, jadi suami ini punya kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan kebutuhan istri. Maka sang istri perlu memotivasi suami. Bang, abang niatkan ketika bekerja untuk kasih nafkah. Abang dapat sedikit kasihkan kepada istri. Sampai sesuap makanan yang disuapkan kepada istri. Kalau abang minta pahala sama Allah, Allah kasih pahala. Supaya berkah usahanya. Karena ada orang yang niat dari usaha udah kurang benar gitu. Sehingga dia nggak ngasih nafkah sama istri. Mungkin belum punya anak. Tapi dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Apalagi ini pinjam sama istri lagi. Maka merasa istri mungkin bersabar sambil diperbaiki suaminya. Semoga sadar dengan kewajiban dia. Kemudian kalau suami sudah baik, sudah berusaha, tapi nggak mampu, Ustaz. Ya, urusannya kembali kepada engkau. Kalau engkau menerima hal itu, alhamdulillah. Karena kalau suami ngasih, karena kalau nggak ngasih, tapi memang karena kondisi bukan suami malas, Ustaz. Maka insya Allah, uang yang kau berikan. Karena kalau jadi istri yang ngasih sama suami, makan di rumah pakai duitnya istri. Itu bernilai sedekah. Hada wallahu a'lam bishawab. Jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir, saya ambil pertanyaan dari YouTube. Baik, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Afwan mau bertanya, bagaimana jika ada seorang yang berbuat maksiat kemudian bertaubat, tapi maksiat tersebut dia mengulanginya terus-menerus? Apakah taubatnya diterima, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Sudah menjadi kodrat manusia. Apa? Dia suka berbuat salah. Terus bagaimana tatkala kita berbuat salah? Bertobat. Terus berbuat salah lagi, bertobat. Terus berbuat salah lagi, bertobat. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan pernah berhenti bertobat. Karena setan akan datang kepada kita, membisikkan kepada kita untuk berhenti bertobat. Dengan alasan, engkau berbuat dosa, ada apa tobat? Nanti berbuat lagi. Malu engkau sama Allah. Bahasanya bagus tuh setan.
Engkau masih terus berbuat dosa, tobat. Udahlah. Nanti kalau benar-benar engkau memang berhenti, baru tobat. Bukan setan membisikkan berhenti berbuat maksiat, tapi berhenti tobat. Padahal, dalam sebuah hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla menceritakan ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia mengatakan kepada Allah, Rabbi inni asabtu dzamban. Faghfir li, ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamb. Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa dan mengampuni dosa. Allah mengatakan itu. Kemudian hambanya ini berbuat dosa lagi. Lalu dia ngomong lagi sama Allah, ya Allah, aku berbuat dosa lagi ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Allah mengatakan lagi, hambaku berbuat dosa. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang menghukum perbuatan dosa dan mengampuni perbuatan dosa. Ketiga kali dia berbuat dosa lagi. Dia mengatakan lagi, ya Rabbi inni asabtu dzamban, ya Allah, aku berbuat dosa lagi ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kata Allah, hambaku tahu dia punya Tuhan yang menghukum perbuatan dosa dan mengampuni dosa. Kata Allah, falyaf'al ma syaa. Hendaklah dia berbuat semau dia. Selama dia terus bertobat kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu tobat. Tapi ingat, syarat tobatnya harus dipenuhi. Syarat tobat ini kadang-kadang kita lupa. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesali. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ada kemauan tidak mengulangi. Tapi Anda takut besok berbuat lagi. Udah, engkau nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Hari ini kau bertobat. Malam ini kau bertobat. Besok engkau terjebak dalam dosa, berdoa minta sama Allah. Tapi harus bertobat. Terus besok berbuat dosa lagi, sama dosanya, bertobat lagi sama Allah SWT. Allah itu membentangkan tangannya di siang hari kepada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Dan Allah terima tobat hamba. Allah gembira. Maka bersegeralah bertobat. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu nanti kalau lulus, nanti kalau nikah, nanti kalau sudah sukses. Jangan. Karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih dapat melihat matahari yang terbit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para penyelenggara yang ada di Sulawesi sana. Semoga suatu saat kita bisa berkunjung ke kampus antum nantinya. Ya, kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Syukuran jazakallah Ustaz. Nasihat dan jawaban dari Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nasihat yang begitu penting dari Ustaz kita, begitu perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di jalannya dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya, dalam keadaan beriman setinggi-tingginya, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan hati kita bersih dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, kita tiba di ujung acara kita pada hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallahu khairan yang telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua, apabila terdapat kesalahan dalam kegiatan ini, kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan saya selaku moderator mewakili semua pengurus dan ataupun panitia menutup acara kita hari ini dengan saya menutup acara ini. Berakhirlah seluruh rangkaian topik akbar pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.